Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arham Kasmin dari jurusan Pendidikan Matematika angkatan 2018. Pada video ini merupakan video tugas final mata kuliah model pembelajaran. Jadi di video ini saya akan menjelaskan salah satu langkah-langkah penerapan model pembelajaran yang pernah dipelajari pada mata kuliah tersebut. Adapun model pembelajaran yang saya ambil atau metode yang saya gunakan di sini adalah yaitu metode discovery learning. Metode discovery learning ini merupakan salah satu metode yang melibatkan siswa untuk menemukan, mengeluarkan pendapat, kemudian pada akhir nanti akan menyimpulkan dari sesuatu yang telah diamati. Jadi metode discovery learning ini merupakan metode yang bersifat dapat membantu siswa untuk berpikir secara kritis. Jadi siswa nanti bisa melakukan kegiatan pembelajaran secara mandiri dengan melakukan discovery atau biasa disebut dengan kegiatan penemuan. Jadi selanjutnya saya akan menampilkan RPP untuk model atau metode discovery learning. Jadi pada discovery learning ini terbagi menjadi 3 bagian kegiatan pokok, ini kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Jadi pada RPP ini menunjukkan bagaimana kita memulai, kemudian melaksanakan, kemudian mengakhiri sebuah pembelajaran dengan menggunakan metode discovery learning. Jadi inilah RPP dengan model pembelajaran discovery learning. Jadi pada materi ini, materi yang saya gunakan adalah materi bilangan untuk kelas 7 semester ganjil. Adapun kompetensi dasar di sini terbagi menjadi 2, yaitu KD 3.1 dan 4.1, di mana KD 3.1 itu menjelaskan dan menentukan urutan pada bilangan bulat positif maupun negatif dan bilangan pecahan, baik itu bilangan pecahan biasa, pecahan campuran maupun desimal. Kemudian untuk KD 4.1 yaitu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan urutan beberapa bilangan bulat dan pecahan, baik itu pecahan biasa, pecahan campuran maupun desimal dan persen. Sedangkan untuk indikator pencapaian kompetensi atau IPK, di sini untuk KD 3.1 terbagi menjadi 2 indikator, yaitu menjelaskan urutan pada bilangan bulat, baik itu positif maupun negatif, dan pecahan. Kemudian untuk indikator yang kedua untuk KD 1, yaitu menentukan urutan pada bilangan bulat dan pecahan. Kemudian untuk indikator KD 4.1 yaitu menyelesaikan masalah sehari-hari yang berkaitan dengan urutan beberapa bilangan bulat dan pecahan. Jadi itu tadi pokok pembahasan yang akan kita bahas dengan menggunakan metode discovery learning ini. Selanjutnya adapun media, alat, bahan, dan sumber pembelajaran yang digunakan pada metode ini. Kita sini menggunakan pendekatan scientific learning, kemudian metode discovery learning. Adapun media yang digunakan yaitu bisa menggunakan WhatsApp, Google Meet, Zoom, ataupun Google Form. Sebenarnya untuk metode ini bisa digunakan baik itu dengan melaksanakan kuliah secara luring maupun kuliah pembelajaran secara luring maupun pembelajaran secara daring. Jadi sebenarnya metode ini penerapannya bisa digunakan secara online maupun offline. Kemudian untuk sumber materi yang digunakan atau sumber belajar yaitu bisa melalui buku paket yang menjadi pegangan siswa, bisa melalui internet, modul, maupun video-video pembelajaran yang ada pada internet yang bisa kita temukan. Kemudian alat dan bahan yang digunakan tentu saja ada alat tulis, HP untuk mencari materi-materi pada internet, kemudian laptop. Jadi
Sebenarnya kita bisa menambah alat-alat dan bahan yang lain yang dapat membantu untuk mencapai tujuan-tujuan pembelajaran yang kita telah tentukan sebelumnya. Adapun langkah-langkah pembelajaran metode discovery learning ini terbagi menjadi 3 bagian, yaitu kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, kegiatan penutup. Jadi baik metode ini kita terapkan dalam pembelajaran daring maupun luring, tetap saja kita akan menggunakan ketiga langkah ini. Tentu saja dalam pembelajaran ada yang namanya kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Jadi metode ini sangat fleksibel kita gunakan untuk kegiatan pembelajaran secara online maupun offline. Oke, langsung saja kita bahas satu persatu ketiga langkah-langkah tadi. Jadi yang pertama itu kegiatan pendahuluan. Pada kegiatan pendahuluan ini terbagi menjadi 4 tahap, yaitu tahap orientasi atau tahap pengenalan. Jadi pada saat melakukan proses pembelajaran pada tahap orientasi itu artinya kita sebagai guru atau tenaga pendidik melakukan kontak terhadap siswa untuk memulai pembelajaran. Jadi dapat dilakukan dengan melakukan salam, memulai pembelajaran dengan membaca doa, kemudian guru memeriksa kehadiran siswa, kemudian menyiapkan fisik dan psikis peserta didik dalam mengawali kegiatan pembelajaran. Selanjutnya yang kedua, apersepsi. Jadi apersepsi ini merupakan pengantar. Jadi guru di sini berperan untuk membawa siswa atau mengenalkan siswa tentang materi apa yang akan kita bahas pada pertemuan tersebut. Jadi di sini kita bisa melakukan beberapa langkah untuk persepsi atau mengantar siswa mengingat kembali kegiatan atau pembelajaran yang berkaitan dengan yang akan kita bawakan. Jadi di sini kita bisa melakukan dengan mengaitkan kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan dengan pengalaman peserta didik. Kemudian kita bisa mengingatkan kembali materi prasyarat atau materi yang berkaitan dengan materi tersebut dengan mengajukan beberapa pertanyaan. Kemudian kita bisa memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengeluarkan pendapat tentang apa itu atau mungkin apa yang mereka ketahui pada materi yang akan kita bahas pada pertemuan tersebut. Selanjutnya yaitu motivasi. Jadi pada di sini guru memberikan motivasi sebagai gambaran tentang manfaat mempelajari materi yang akan kita pelajari. Jadi tidak sekedar untuk mengetahui saja, tetapi kita sebagai guru memberikan penjelasan kepada peserta didik ternyata dalam mempelajari materi tersebut ada manfaat yang kita peroleh. Selanjutnya yaitu kita menyampaikan tujuan pembelajaran, kemudian juga mengajukan pertanyaan kepada peserta didik. Selanjutnya yaitu pemberian acuan. Maksud dari pemberian acuan di sini adalah memberitahukan materi pelajaran yang akan dibahas pada pertemuan saat itu. Kemudian yang kedua, memberitahukan tentang kompetensi inti, kompetensi dasar, indikator, dan KKM pertemuan yang berlangsung. Kemudian kita bisa melakukan pembagian kelompok belajar kemudian kita bisa juga menjelaskan mekanisme pelaksanaan pengalaman belajar sesuai dengan langkah-langkah pembelajaran dengan metode yang kita gunakan. Selanjutnya yaitu pada kegiatan inti. Jadi pada kegiatan inti ini untuk metode discovery learning terbagi menjadi 6 tahap. Yaitu yang pertama tahap stimulation atau tahap stimulus, atau bisa kita juga katakan dengan pemberian rangsangan. Jadi tujuan dari tahap ini adalah untuk merangsang siswa atau memberikan pancingan kepada siswa dalam
memulai kegiatan pembelajaran. Jadi di sini dapat kita lakukan adalah dengan menjelaskan atau memberikan pengertian tentang apa itu bilangan bulat, kemudian memberikan penjelasan tentang pembagian atau jenis-jenis bilangan bulat. Kemudian kita dapat untuk lebih jelasnya lagi kita bisa memberikan gambaran tentang bagaimana membandingkan bilangan bulat yang relatif besar atau memuat banyak angka. Di sini kita bisa melakukan cara untuk menyampaikan penjelasan atau definisi ini dengan kegiatan melihat, yaitu dengan tanpa atau dengan alat, dengan cara menayangkan gambar atau foto tentang materi yang berkaitan dengan yang sedang kita sampaikan. Kemudian kita bisa juga melakukan kegiatan pengamatan, kemudian bisa juga dilakukan dengan membaca, mendengar, maupun menyimak. Kemudian langkah yang kedua yaitu problem statement atau identifikasi masalah. Jadi pada tahap ini guru memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengidentifikasi sebanyak mungkin pertanyaan yang berkaitan dengan gambar yang disajikan dan akan dijawab melalui kegiatan belajar. Contohnya saja, mengajukan pertanyaan tentang bagaimana membandingkan bilangan bulat yang relatif besar atau memuat banyak angka. Kemudian, bagaimana cara membandingkan bilangan yang tersusun dari banyak angka. Kemudian bisa juga pertanyaan tentang bagaimanakah pentingnya memahami nilai tempat untuk membandingkan bilangan bulat. Itulah untuk yang tahap kedua. Selanjutnya untuk tahap yang ketiga, yaitu data collection atau pengumpulan data. Jadi pada tahap ini peserta didik mengumpulkan informasi-informasi yang relevan atau berkaitan untuk menjawab pertanyaan yang telah diidentifikasi melalui kegiatan sebelumnya. Jadi untuk identifikasi atau untuk pengumpulan data ini dapat dilakukan dengan mengamati objek atau kejadian, wawancara dengan narasumber, kemudian untuk bisa juga dilakukan dengan mengumpulkan informasi, kemudian membaca sumber lain selain buku teks atau melalui media-media yang lain, kemudian mempresentasikan ulang, kemudian mendiskusikan, mengulang, kemudian saling tukar informasi sesama teman sebayanya. Kemudian yang selanjutnya yaitu data processing atau pengolahan data. Jadi setelah tadi melakukan pengumpulan data yang telah diperoleh itu diproses atau diolah dengan melakukan dengan cara berdiskusi sesama temannya. Kemudian peserta didik mengerjakan beberapa soal mengenai materi-materi yang telah atau data-data yang telah diperoleh. Kemudian yang selanjutnya setelah melakukan kegiatan pengumpulan data, pengolahan data, maka peserta didik dituntut untuk melakukan pembuktian atau verifikasi. Jadi peserta didik sini mendiskusikan hasil pengamatannya dan memverifikasi hasil pengamatan dengan data-data atau teori pada buku sumber melalui mungkin kegiatan menambah wawasan, menambah keluasan dan kedalaman sampai kepada pengolahan informasi yang bersifat mencari solusi. Jadi setelah tadi mendapatkan rangsangan, kemudian identifikasi masalah, pengumpulan data, pengolahan data. Jadi di sini setelah melalui keempat tahap sebelumnya, jadi di sini siswa dituntut untuk melakukan pembuktian dari data-data yang telah dikumpulkan dengan membandingkan dengan teori-teori yang telah ada pada buku misalnya. Jadi siswa di sini dapat melakukan dapat dikatakan telah melakukan kegiatan penemuan dengan melakukan beberapa langkah tadi. Kemudian yang terakhir yaitu generalization atau menarik kesimpulan. Jadi setelah itu pada proses kegiatan inti ini, setelah melalui beberapa tahap tadi, maka siswa dituntut untuk menarik kesimpulan dari seluruh kegiatan yang telah dilakukan. Pada kegiatan generalization atau menarik kesimpulan ini, peserta didik dapat melakukan beberapa langkah, yaitu mengeluarkan pendapatnya atau memberikan pertanyaan,
uh, kemudian melakukan presentasi dalam kelas sama temannya untuk saling bertukar informasi. Jadi ternyata setelah melakukan beberapa kegiatan tadi, siswa ini bisa menyimpulkan ternyata begini yang saya peroleh berdasarkan apa yang telah saya diskusikan, apa yang telah saya baca, kemudian saya presentasikan kepada teman-teman yang lainnya. Jadi setelah melalui tahap-tahap tadi, untuk melatih atau meningkatkan mengukur kemampuan siswa itu sendiri dapat dilakukan dengan menyelesaikan uji kompetensi atau beberapa soal-soal yang ada pada buku pegangan peserta didik. Jadi setelah menyelesaikan soal tersebut, ternyata peserta didik dapat menghitung sampai di sini kemampuan saya pada materi ini. Jadi dari kegiatan ini kesimpulannya adalah siswa akan mengetahui sejauh mana pemahaman mereka terhadap suatu materi yang telah kita sampaikan. Yang terakhir yaitu kegiatan penutup. Jadi dalam proses pembelajaran untuk kegiatan penutup ini, peserta didik dapat diminta untuk membuat resume, misalnya untuk dengan menulis poin-poin penting yang muncul dalam kegiatan pembelajaran yang telah dilakukan. Kemudian bisa dengan mengadakan pekerjaan rumah, bisa juga dengan mengagendakan proyek yang harus mempelajari pada pertemuan berikutnya di luar jam sekolah ataupun di rumah. Jadi kita bisa membentuk kelompok-kelompok belajar di luar untuk memperkuat lagi materi yang telah dipelajari sebelumnya. Kemudian untuk kegiatan penutup untuk guru, yaitu dapat dengan melakukan memeriksa pekerjaan siswa, kemudian memberikan penghargaan kepada kelompok yang memiliki kinerja yang baik. Jadi untuk apresiasi atau pemberian penghargaan ini dapat memicu siswa atau memotivasi siswa untuk lebih aktif lagi dalam kegiatan pembelajaran, karena mereka berpikir bahwa dengan saya melakukan kegiatan yang aktif, maka saya akan mendapatkan penghargaan yang dapat meningkatkan pengetahuan tentang materi yang telah disampaikan. Selanjutnya, kegiatan yang terakhir yaitu dalam metode ini atau dalam proses pembelajaran tentu saja ada kegiatan penilaian. Jadi di sini ada 3 hal yang dapat dinilai oleh guru terhadap peserta didik, yaitu pengetahuan, keterampilan, maupun sikap. Jadi untuk pengetahuan itu bisa dilakukan dengan mengadakan kuis online, bisa kita dengan bentuk soal pilihan ganda. Kemudian untuk penilaian keterampilan, teknik penilaian yang digunakan yaitu tes tertulis dengan bentuk soal uraian. Kemudian untuk sikap, teknik penilaian yang digunakan yaitu teknik observasi atau pengamatan secara langsung, dengan bentuk penilaian yaitu tentang ketelitian, kejujuran, kerjasama, dan mandiri, serta sikap-sikap yang lain yang menunjukkan sikap siswa atau yang menunjukkan keaktifan siswa selama mengikuti proses pembelajaran. Itulah tadi penjelasan tentang metode pembelajaran discovery learning. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.